Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan bawakan cerita yang datang dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Hari itu tanggal 16 Desember tahun 2019. Warga Dusun Kisik Gempol, Pasuruan dihebohkan dengan adanya sebuah kasus penghilangan nyawi. Tersebut Maulud Yanto yang nekat melakukan aksi menghebohkan di dusunnya sendiri. Bagaimana tidak? Seorang pria yang bernama Yasin Faadillah, 49 tahun, warga RT 1 RW 11 Dusun Kisik, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang diketahui dia adalah seorang bos judi togel yang cukup terpandang dan banyak uang, telah menjadi korban aksi penghilangan nyawi. Lalu apa motif tersangka melakukan aksinya dan bagaimana kronologi selengkapnya? Malam itu Yasin diketahui sedang mengobrol di teras bersama warga tetangganya. Belum diketahui apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Kemudian korban menyudahi obrolannya dan bergegas pulang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban pulang ke rumahnya yang tak begitu jauh dari rumah tetangga. Kemudian, pria yang berumur 49 tahun tersebut berjalan kaki menyusuri jalanan perkampungan penduduk. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Di pertengahan jalan sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, muncul di balik kegelapan satu unit sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh seorang remaja dari arah belakang. Korban tidak menaruh curiga ketika si pengendara motor tiba-tiba semakin mendekatkan motornya, seraya tiba-tiba mengeluarkan sebilah knaife dari balik saku bajunya. Dalam hitungan detik, knaife tersebut langsung dihujamkan ke tubuh Yasin dengan sangat cepat. Korban yang tidak menyadari bakal diserang oleh pengendara motor tersebut tak bisa menangkisnya. Yasin hanya bisa berteriak mengaduh ketika perut bagian kiri bawahnya terasa perih terkena terus-terusan knaife. Korban tidak mengetahui siapa orang yang sudah melukainya karena pelaku memakai masker dan juga topi serta jaket. Melihat korbannya meraung kesakitan, pelaku langsung saja tancap gas dengan sepeda motornya dan menghilang di balik kegelapan malam. Wajah Yasin mulai pusat pasi, tangannya gemetaran sambil memegang area yang terluka tadi. Kemudian perutnya juga mulai mengeluarkan banyak sekali sirup koko pandan. Dengan tertatih, Yasin tetap berjalan menuju kediamannya. Saat itu ada tetangga yang sedang melintas dan melihatnya terhuyung-huyung, hampir roboh. Kemudian ia menolong korban, serta membawanya masuk ke dalam rumah. Melihat keadaan korban pulang dengan luka yang banyak, Ferry, salah satu anak Yasin dan tetangganya, langsung bergegas melarikannya ke Rumah Sakit Bayangkara Pusat Pendidikan Polri di Porong, Sidoarjo. Namun sayangnya, saat baru tiba di IGD, Yasin sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dokter menyatakan Yasin meninggal akibat luka tusukan yang membuat tulang rusuknya patah dan terjadi pendarahan hebat. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan. Setelah mengumpulkan beberapa keterangan dan saksi, polisi mencurigai bahwa pelakunya adalah tetangganya sendiri. Orang yang pertama kali dicurigai adalah seorang remaja berumur 18 tahun yang bernama Maulud Yanto. Benar saja, ketika polisi mendatangi rumah terduga, Maul, panggilan tersangka, sedang tidak berada di rumah. Dan ternyata ia bersembunyi di sebuah rumah kosong yang berada di luar daerah tersebut. Dan ia juga sempat meminta uang kepada sang adik. Setelah menerima uang, Maul lalu minta tolong kepada temannya untuk mengantarkannya ke terminal bus yang berada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sesampainya di sana, Maul langsung melanjutkan perjalanan, menumpang sebuah bus menuju ke kawasan Kediri. Di sini, Maul belum menyadari bahwa gerak-geriknya sedang diawasi oleh pihak yang berwajib. Akhirnya setelah selang 10 jam, lepas aksi penghilangan nyawi yang ia lakukan, Maul berhasil digerebek dan diamankan oleh pihak kepolisian yang berada di wilayah Trawulan, Mojokerto. Bahkan saat digerebek, remaja yang masih duduk di bangku SMK tersebut hanya bisa pasrah. Ketika digelandang menuju kantor Polres Pasuruan Kota,
pada malam itu juga untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sambil tertunduk lesu, Maul diinterogasi polisi. "Kenapa kamu berbuat demikian?" "Masih sekolah loh, sudah berani berbuat kriminal." Maul mengaku mempunyai rasa sakit yang begitu besar. "Saya dendam, Pak. Saya sakit hati." Sambil menangis terisak, ia mengatakan semuanya. "Saya sangat-sangat dendam, Pak. Ibu saya dulu diruda paksa tanpa belas kasihan sama dia," ucap Maul kepada wartawan di markas Polres Pasuruan, Jalan Dr. Sutomo Bangil, pada hari Kamis 19 Desember tahun 2019 lalu. Pelaku mengatakan dendam yang ia miliki sudah lama ditanam. Sejak lama ketika ia masih duduk di bangku SD. "Saya tahu itu, ibu saya sendiri yang mengatakan, dan saya juga melihat pelaku itu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak, hanya ikut menangis. Waktu itu ada Pak RT dan beberapa warga yang mendatangi rumah kami dan minta perdamaian. Gak usah diperpanjang masalah ini, jangan sampai kepolisian tahu. Sudahlah kita berdamai." Sebagai anak, rasa sakit hati saya tidak bisa diredam, Pak. Waktu itu hanya bisa menggenggam tangan dan menangis memeluk ibu saya. Nah, sampai sekarang pun rasa sakit itu masih ada. Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan mengatakan aksi penghilangan nyawa ini bermotif rasa sakit hati dan dendam. Dendamnya adalah masalah keluarga. Ini kasus pembunuhan berencana. Seperti yang diketahui, pelaku masih duduk di bangku SMK. Statusnya juga masih pelajar. Pak Kapolres menambahkan bahwa menurut hasil pengakuan para saksi yang disandingkan dengan keterangan pelaku, bisa disimpulkan aksi keji ini sudah disiapkan dan direncanakan. Ia menerangkan bahwa pelaku sudah menyiapkan knaife untuk menusuk korbannya sejak 1 bulan sebelum hari di mana pelaku melakukan penyerangan terhadap korban. Knaife tersebut disimpan dalam kamar. Dan begitu ia mengetahui bahwa korban datang ke rumah yang dekat dengan tempat tinggalnya, maka ia langsung saja memadamkan niatnya, ujar Kapolres. Selain itu, tersangka juga mengintai korban. Artinya, setiap gerak-gerik korban sudah ia awasi. Ia bahkan memantaunya dengan sepeda angin yang dipinjamnya dari temannya. Kapolres menerangkan, tersangka ini sempat menggunakan topi, masker dan juga jaket, dan keluar rumah sambil membawa knaife. Dan kemudian ia bersembunyi di salah satu rumah kosong. Dendam dari seorang putra akibat tidak mendapatkan keadilan ketika ibu dan keluarga mereka dirundung, dizalimi oleh pelaku ruda paksa yang kini menjadi korban. Hal yang membekas dalam ingatan adalah ketika keadilan tidak ditegakkan, perangkat desa dan warga memaksa damai. Kemudian di sekolahan pun Maul menjadi bulan-bulanan aksi perundungan oleh teman-temannya karena diketahui ibunya merupakan korban ruda paksa. Selain itu, si korban, yaitu Yasin, dulu juga sering bersikap kasar dan tidak baik kepada Maul. Cerita memori kelam dan melukai batin tersebut diterima Maul hingga menjadi dendam yang membara. Ia pun bertekad akan membalaskan rasa sakit hatinya kepada Yasin saat ia besar nanti. AKP Andrian Wimbarda mengatakan dugaan peruda paksaan korban terhadap ibu pelaku belum bisa dipastikan kebenarannya, karena pelaku dulu hanya mendengar, tidak melihat secara langsung. Nah, ketika bertemu korban, ia langsung menusukkan knaife ke perut sebelah kiri korban, dan meninggalkan knaife yang masih memancap di perut korban. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit knaife panjang berukuran 50 cm, jeans warna biru, kaos singlet warna merah, celana kain warna biru, serta jaket jeans dan masker. Pelaku mengaku spontan saja melakukan aksi kejinya. Namun, sesuai bukti dan fakta di lapangan, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum mati atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Maul pun mengaku khilaf akan aksinya. Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum
Pengadilan Negeri Bangil dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Lalu itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim, pengadilan tertinggi, dan dalam memutuskan perkara tersebut di tingkat banding. Akhirnya pada tanggal 8 Juli tahun 2020, Pengadilan Negeri Bangil menyatakan Maulud dijatuhi vonis 13 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 20 tahun pidana penjara. Jaksa yang tidak terima dengan vonis kemudian mengajukan banding pada Kamis 10 September tahun 2020. Namun, Pengadilan Tinggi menolak banding jaksa dan menguatkan putusan pidana 13 tahun. Keluarga korban dan masyarakat sempat tidak mengira akan terjadi hal seperti ini. Keluarga korban juga tidak terima, namun kedua belah pihak didamaikan oleh aparat setempat. Bagaimana menurut kalian, sobat? Silahkan komentar akan kasus ini. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.